Kedengaran suara saya ya? Kedengar Ustaz. Bismillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzu bika min hali ahli nar lillahi ta'ala. Minta tolong. Kita sampai kepada hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mengingatkan pribadi saya dan semua jamaah yang hadir pada malam hari ini untuk mengikhlaskan niat lillahi ta'ala hadir di majelis ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalul malaku fayunfahu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun am sa'id. Fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakulu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha. Jadi kita membahas tentang hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Bahwa dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan. Di sini disebutkan wa huwa shadiqul masduq, yaitu as-shadiq maknanya bahwa Rasulullah benar terhadap apa yang dia kabarkan daripada wahyu. Beliau benar dan dibenarkan terhadap apa yang dikabarkan tentang wahyu. Kemudian kata Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu, inna ahadakum yujma'u khalquhu. Ya. Yujma'u khalquhu ay fir rahim, yaitu maknanya
sesungguhnya salah seorang kalian yujma'u khalquhu, yaitu bahwa mani atau sperma seseorang lelaki yang masuk kepada rahimnya seorang perempuan itu mutafarrikan, secara terpisah-pisah, ya, secara terpisah-pisah, kemudian Allah kumpulkan daripada mani tersebut menjadi satu tempat, ya, satu tempat di tempat rahim tersebut, ya, dalam waktu berapa? Waktu 40 hari, yang mana dari 40 hari itu berubah tadi daripada mani yang terpisah-pisah itu menjadi satu tempat. Jadi mani seorang laki-laki, ya, masuk kepada rahim atau rahimnya seorang wanita, ya. Kemudian dalam waktu 40 hari terkumpul dia menjadi satu. Dalam jangka berapa? 40 hari. Inna ahadakum yujma'u khalquhu, bahwa salah seorang di antara kalian yujma'u khalquhu, dikumpulkan mani bagi dia, maksudnya bagaimana proses penciptaan seorang manusia, ya, mulai daripada mani tersebut. Ini di antara hal-hal yang wajib ditahdir, yang termasuk fatwa yang batil, yaitu fatwa yang batil tersebut apa? Yaitu bolehnya menggugurkan kehamilan, ya, bolehnya menggugurkan kehamilan yang sudah berlalu 5 bulan. Ada sebagian yang menisbatkan kepada ulama memfatwakan ini. Kata mereka boleh digugurkan bayi kalau sudah 5 bulan. Nah, ini sudah dalam keadaan apa? Sudah ditiupkan ruh. Artinya dia sudah dalam keadaan hidup. Kata mereka boleh bayi ketika sudah mencapai 5 bulan untuk digugurkan jika ibu tersebut akan mengalami sesuatu yang berbahaya jika bayi tersebut tetap berada di perutnya. Ini ada sebagian yang memfatwakan begitu. Bolehnya menggugurkan bayi yang sudah lewat, yang sudah berumur 5 bulan, jika bayi tersebut berada di rahim ibu tersebut dan melahirkan ibu tersebut dengan bayi tersebut bisa membahayakan ibu tersebut, kata mereka boleh digugurkan. Nah, ini perlu diketahui, menggugurkan bayi pada waktu tersebut itu haram berdasarkan ijma' para ulama. Ya, ini ijma', dan orang yang membolehkan ini artinya sudah mendengar tentang persoalan ini, kemudian dia tahu ada ijma' tentang masalah ini, kemudian dia bilang halal, itu kufur. Kenapa? Hukum seperti ini yaitu sama saja ketika menggugurkan bayi yang sudah ditiupkan ruh di situ, sama saja dengan membunuh seseorang yang berjalan di muka bumi. Jadi tidak boleh hukumnya bagi seorang ibu untuk melakukan itu sebagai apa? Supaya melindungi dirinya.
Kadang dokter bilang kalau kau tidak gugurkan bayi ini, katanya apa? Bisa berbahaya bagimu. Jadi kalau seandainya dia ridho, ibu tersebut ridho dengan hal tersebut, berarti dia setuju terhadap dokter tersebut terhadap maksiat. Sama dengan membunuh, ya, yang lebih besar, dosa besar setelah kekufuran, yang lebih besar daripada zina, dosa yang lebih besar daripada meminum minuman keras, yaitu membunuh jiwa yang mana yang tidak ada hak baginya untuk membunuh. Ini perempuan jatuh kepada dosa besar. Seandainya dia sabar terhadap apa yang menimpanya daripada rasa sakit, bahkan kalau dia meninggal karena sebab melahirkan tersebut, maka dia mati sebagai seorang syahid. Dia mati sebagai seorang yang mencapai derajat syahid, syuhada. Tapi ketika dia menyetujui dokter tersebut untuk membunuh janin yang ada di dalam perutnya, ya, maka dia telah rugi. Ya, dia telah melewatkan bagi dirinya pahala sebagai seorang syuhada. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi kalau sudah 5 bulan itu sudah ditiupkan ruh. Nah, kemudian kita lanjutkan penjelasan hadis. Inna ahadakum yujma'u khalquhu. Sesungguhnya salah seorang kalian yujma'u khalquhu, yaitu mani menyebar di rahim seorang wanita. Kemudian Allah kumpulkan mani tersebut di tempat rahim tersebut, ya, tempat bayi daripada rahim tersebut dalam jangka berapa? 40 hari. Jadi disebutkan dari Ibnu Mas'ud bahwa penafsiran tentang hal ini bahwa mani jika berada di rahim seorang wanita, jika Allah berkehendak untuk menciptakan dari wanita tersebut bayi atau manusia, maka mani tersebut menyebar di kulit wanita tersebut, di mana? Di bawah kuku dan rambutnya. Di bawah kuku dan rambutnya. Jadi di kulit-kulit wanita tersebut posisinya yang tepat di bawah kuku dan rambutnya. Kemudian mani tersebut berdiam diri di situ selama 40 malam. Kemudian setelah itu menjadi gumpalan darah di rahimnya. Nah, di situ disebutkan dalam hadis tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Setelah itu menjadi alaqah, segumpal darah. Selama berapa? 40 malam juga, 40 hari. Jadi ini tafsiran daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang penjelasan inna ahadakum yujma'u khalquhu. Salah seorang kalian dikumpulkan baginya
bagaimana cara pengumpulan baginya sehingga menjadi mudghah atau kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Ya, segumpal darah. Jadi mulai dari apa? Daripada mani, kemudian tersebar di kulit dan di bawah kulit dan di bawah kuku dan rambutnya wanita tersebut, maksudnya kulit yang di bawah kuku dan rambutnya wanita tersebut setelah itu berkumpul menjadi darah. Kayak gitu. Nah. Kemudian summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. Darah ya, segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging seukuran apa? Mudghah. Mudghah itu seukuran mayum dogu, yaitu seukuran 1 kali kunyahan seseorang. Ya, misalnya seseorang mengunyah makanan seukuran itu, ya seukuran itu, seukuran itu. Kemudian yursalul malak. Kemudian diutuslah seorang malaikat. Kapan? Setelah menjadi segumpal daging tadi ini, diutuslah malaikat. Malaikat siapa? Malaikat yang diwakilkan untuk meniupkan ruh di rahim. Dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Ya, kuntum amwatan maksudnya apa? Dahulu kalian amwat, maksudnya nutfah, yaitu berawal daripada sperma atau mani. Nutfah, tiada nyawa di situ, tiada ruh, ya. Jadi ketika dalam ayat tersebut wa kuntum amwatan fa ahyakum, maka kalian pada waktu itu dalam bentuk amwat, mati, tidak ada ruh di situ, yaitu dalam bentuk sperma, tidak ada ruh. Kemudian Nabi mengatakan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Nah, ini hadis. Ayat dan hadis ini sebagai dalil bahwa mani tidak ada ruh di dalamnya. Ya, bukan seperti sebagian orang punya perkataan bahwa waliyadzubillah, sebagian orang mengatakan bahwa mani itu ada makhluk hidup di dalamnya. Waliyadzubillah. Katanya apa? Semacam ada cacing-cacing begitu bergerak-gerak di dalam sperma, sehingga katanya mereka bahwa manusia berasal dari gerakan cacing-cacing kecil itu. Waliyadzubillah. Berarti menurut dia manusia dari cacing. Ya, jadi perlu diketahui bahwa mani itu tidak ada ruhnya, tidak ada sperma, tidak ada ruhnya. Kapan ditiupkan bagi seorang bayi? Ya, janin itu ruh pada waktu berumur berapa? 4 bulan, ya, 4 bulan. Setelah 4 bulan daripada hamil itu baru ditiupkan ruh. Kemudian perlu juga ditahdir, perlu juga diwaspadai perkataan sebagian orang bahwa perempuan itu tidak ada maninya, tidak ada spermanya. Kata mereka perempuan tidak mempunyai sperma. Ini perlu juga dihati-hatikan perkataan tersebut, karena perempuan itu punya sperma.
kalau laki-laki sperma itu keluar daripada sulb, yaitu tulang daripada punggungnya, sedangkan perempuan itu daripada taraib, yaitu tulang dada. Allah Ta'ala berfirman, khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. As-sulb yaitu apa? Tulang punggungnya seorang laki-laki. Sedangkan at-taraib itu yaitu tulang dada seorang wanita. Nah, ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu punya yang namanya sperma. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ala ma'ur rajuli ma'al mar'ati akhadha syabah, wa idza ala ma'ul mar'ati ma'ar rajuli akhadha syabah." Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Idza sabaqal ma'ur rajuli ma'al mar'ati adkara biiznillah." Maksudnya kalau misalnya sperma, dalam hadis Nabi mengatakan sperma laki-laki itu duluan daripada sperma perempuan yang keluar, dengan kehendak Allah maka anak tersebut akan laki-laki. Begitu juga sebaliknya, jika perempuan yang duluan daripada laki-laki, dengan izin Allah maka akan menjadi anak perempuan. Ini hadis. Nah, ini menunjukkan, hadis-hadis ini menunjukkan bahwa pertama, ya, ayat tadi kita sudah jelaskan dan hadis ini kita sudah jelaskan bahwa pertama, mani itu tidak ada ruhnya. Tidak ada ruhnya. Yang kedua, bahwa wanita dan laki-laki itu sama-sama mempunyai mani. Nah, kemudian dalam hadis Nabi bersabda, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati." Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati. Nah, tadi kita jelaskan, summa yursalul malak, diutus malaikah, yaitu malaikat yang tugasnya meniupkan ruh. Kemudian tertulis baginya rizkinya, di Lauhil Mahfuz sudah tertulis ajalnya, perbuatannya, dia mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati dalam keadaan su'ul khotimah, itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian Nabi menjelaskan tentang itu. Wa inna ahadakum, kata Rasulullah, dan sungguh salah seorang dari kalian ya'malu bi amali ahlil jannah, melakukan perbuatan dengan perbuatan penduduk surga. Ya. Melakukan perbuatan dengan perbuatan penduduk surga. Artinya perbuatan tersebut benar. Ya. Bahkan karena perbuatan tersebut dia dekatnya dengan surga. Zira, itu zira, yaitu satu hasta. Maksudnya apa disebutkan di sini? Rasulullah menyebutkan ini bukan dari segi jarak. Maksudnya saking mendekati sempurna perbuatan atau amalnya tersebut. Saking mendekati sempurna perbuatan atau amalnya tersebut, ya, dia seperti itu Rasulullah sifati. Tapi apa? Ya, akan tetapi dia terhalang untuk masuk surga karena takdir Allah yang nampak bagi dia ketika dalam keadaan dia meninggal. Ya, jadi dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maksudnya apa?
Hadis ini menjelaskan sama kita bahwa segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Bahwa seseorang masuk ke dalam surganya Allah karena rahmat Allah. Seseorang yang masuk ke dalam neraka yang Allah takdirkan dia masuk ke dalam neraka karena sifat adalnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak wajib bagi Allah sesuatu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Nabi mengatakan, Nabi bersabda, la yadkhulu ahadun ilal jannati bi amalihi. Tidak ada satupun yang masuk surga karena sebab perbuatannya. Artinya karena dia buat baik, berarti menurut, jadi dikatakan karena dia berbuat baik, berarti dikatakan wajib bagi dia masuk surga. Tidak. Tidak ada seperti itu. Kata Nabi, la yadkhulu ahadun ilal jannati bi amalihi. Tidak ada satupun yang masuk surga karena perbuatannya. Kemudian sahabat bertanya sama Rasulullah, hatta anta ya Rasulullah, bahkan engkau ya Rasulullah. Nabi menjawab, hatta ana, bahkan saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi, akan tetapi Allah meliputi saya dengan rahmatnya. Ya, Allah memberikan rahmat kepada saya, maka saya termasuk penduduk surga. Ini menjelaskan, hadis ini menjelaskan tentang hal tersebut. Oleh karena itu dalam hadis lain Nabi mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim, yaitu dalam sebagian keadaan terkadang ini terjadi. Artinya tidak setiap, dalam sebagian keadaan, kadang ada orang, tidak semua keadaan seperti ini. Dalam sebagian keadaan terkadang ada orang kita lihat, Masya Allah, ibadahnya bagus, tapi pada akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi ingat, perlu kita ketahui bahwa seseorang jika dia sudah mencapai derajat kewalian, ya, seseorang kalau sudah mencapai derajat kewalian, insya Allah mati dalam keadaan iman. Ini perlu dicatat ya. Seseorang yang mati yang sudah mencapai derajat kewalian, insya Allah mati dalam keadaan iman. Ini yang maksudnya di sini belum mencapai derajat kewalian tersebut. Nah, jadi dalam sebagian keadaan kadang begitu terjadi. Nabi mengabarkan sama kita, ya. Adapun hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam riwayat Muslim, bahwa Nabi mengatakan, inna rajula la ya'malu bi amali ahlil jannati fima yabdun linnas wa huwa min ahlin nar. Bahwa seseorang beramal dengan perbuatannya penduduk surga, artinya ibadah. Fima yabdu linnas, yang nampak di matanya orang, yaitu yang nampak di matanya orang, yaitu dia melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan apa? Baik. Tapi apa? Wa huwa min ahlin nar. Tapi Rasulullah mengabarkan bahwa dia ini termasuk penduduk neraka. Maksudnya apa? Maksud hadis ini apa? Ya, karena kalau dilihat hadis ini dengan hadis sebelumnya, ya, inna ahadakum la ya'malu bi ahlil jannati hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Katanya apa? Sesungguhnya ada orang melakukan perbuatan baik sehingga ketika mendekati kematian berubah keadaan drastis, keadaannya melakukan perbuatan seperti layaknya perbuatan orang yang masuk neraka, dan dia ditutup dengan keadaan seperti itu.
Artinya zahirnya orang ini baik, kemudian melakukan perbuatan yang buruk dan ditutup dalam perbuatan yang buruk. Tapi yang di sini apa? Ada orang yang zahirnya hadis ini, zahirnya apa? Dia melakukan perbuatan baik yang nampak di matanya orang, tapi ternyata dia penduduk neraka. Nah, ini hadis dengan hadis ini, bagaimana di sini dibilang bahwa ditutup dengan perbuatan buruk, kemudian masuk neraka. Tapi di sini dia perbuatan baik yang nampak di mata orang, tapi dia termasuk penduduk neraka. Jadi maksud daripada hadis ini, yang mana dia melakukan perbuatan baik yang nampak di matanya orang, yaitu perbuatan baiknya tidak benar, tidak sah. Ya. Yaitu perbuatan baiknya itu memang tidak sah. Kenapa? Karena dia melakukannya yang nampak di orang baik, tapi dia melakukannya karena riya. Ya. Jadi di sini kita mengambil kesimpulan, ya, bahwa seseorang beramal karena mengharap ridha Allah. Jangan merasa bangga dengan perbuatan. Jangan merasa bangga, oh saya sudah lakukan ini. Nah, tidak. Tapi dia tentu beramal lillahi ta'ala karena Allah, mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tetap berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa bangga dengan amal perbuatannya. Nah, ini maksud fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati. Itu maksudnya. Jadi maksud hadis ini, bahwa yang kita jelaskan di hadis ini bahwa ada orang beramal dengan perbuatan baik, kemudian di akhir hidupnya berubah drastis melakukan perbuatan buruk, kemudian dimati dalam keadaan perbuatan buruk. Ini nadir, ini jarang terjadi, ya. Ini jarang terjadi. Dan ini termasuk sifat rahmanya Allah bagi umat manusia, yaitu tanda-tanda sifat rahmanya Allah bagi umat manusia. Yang mana yang terjadi sebaliknya, yaitu terjadi dari yang tidak baik menjadi baik, itu lebih banyak daripada yang dari baik menjadi tidak baik. Itu jarang terjadi. Yang banyak terjadi itu apa? Yang tidak baik menjadi baik, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu termasuk tanda-tanda rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini dalam hadis ini juga dalil bahwa penetapan bahwa segala sesuatu terjadi dengan takdirnya Allah. Inna dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, bahwa segala sesuatu kami ciptakan berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala sesuatu terjadi dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa kulla syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Ya, jangan sampai orang berpikiran bahwa kalau dia beramal perbuatan baik pasti masuk surga. Dia beramal perbuatan baik pun karena Allah mentakdirkan, Allah yang menciptakan bagi dia perbuatan baik itu. Bukan dia yang menciptakan perbuatannya. Segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Ini yang membedakan antara akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan akidah Mu'tazilah. Ya.
Dan Neo Mu'tazilah di zaman kita sekarang ada kelompok yang namanya Hizbut Tahrir. Ya, Hizbut Tahrir ini akidahnya sama dengan Mu'tazilah, meyakini bahwa perbuatan manusia yang dia lakukan dengan usahanya itu terjadi, kata dia, bukan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Waliyatubillah. Ya, ini bahaya akidah seperti ini. Akidahnya Hizbut Tahrir itu sama dengan Mu'tazilah. Ini kira-kira penjelasan tentang hadis yang keempat ini. Ada pertanyaan tentang apa yang saya jelaskan? Disilahkan. Yang saya jelaskan ya, bukan ke tempat-tempat lain. Nah, ada pertanyaan? Bagaimana? Berarti alhamdulillah penjelasan saya dipahami. Ya, barakallahu fiik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup majelis kita dengan tahlil, kemudian salawat kepada Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Barakallahu fikum. Kalau boleh tutup barangkali. Barakallahu fiikum. Amin. Jangan. Kalau itu benar makanan. Syukuran Ustaz. Insyaallah pertemuan akan datang. Ahsanallahu ilaikum.